Mari kita mulai video ini dengan sebuah rekaman yang mungkin luput dari analisis, tapi bagi mata intelijen abal-abal macam admin dan pengamat geopolitik, ini adalah sebuah statement. Ingat momen beberapa waktu lalu di depan Istana Negara Jakarta? Saat itu, Perdana Menteri Singapura tampaknya sedikit terburu-buru, melengos masuk ke dalam mobil dinasnya saat prosesi pamitan belum sepenuhnya selesai. Sebuah gestur yang kurang elegan di mata protokol kenegaraan. Tapi perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Kamera tidak berbohong. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap, bibirnya bergerak menyampaikan sesuatu dengan gestur yang tidak bisa dibantah. Hasilnya, sang Perdana Menteri kembali keluar dari mobil, menunjukkan gestur tubuh defensif, seolah mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud tidak sopan atau terburu-buru. Namun, coba lihat raut wajah Presiden Prabowo. Tidak ada senyum sumringah di sana. Berbeda 180 derajat saat beliau mengantar kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat lainnya yang penuh dengan kehangatan. Di momen ini, dingin dan dominan. Analisis diplomasi. Gue yang punya tanah di mari. Pemandangan itu, di mata kita sebagai penonton, mungkin memicu satu kesimpulan singkat. Kita sedang melihat Indonesia yang mendominasi, Indonesia yang superior. Dan jujur saja, inilah jenis diplomasi yang selama ini dinantikan oleh rakyat dari sebuah negara besar bernama Indonesia. Di panggung diplomasi internasional, gestur seperti ini bukan sekadar urusan attitude atau sopan santun. Ini adalah bahasa isyarat terselubung yang poin utamanya sangat jelas. Gua negara yang lebih besar, lebih kuat dari lu. Lu mau investasi berapapun di sini, lu harus ikut aturan main gue. Karena gue yang punya tanah di mari. Gaya diplomasi sejenis ini sebenarnya bukan barang baru. Kita sering melihat bagaimana congkaknya Amerika Serikat atau China saat mengatur negara-negara yang secara geopolitik lebih lemah dari mereka. Dan kita semua tahu apa alasannya. Di belakang para diplomat Amerika atau Cina yang memakai jas rapi itu, berjejer rapi ribuan rudal balistik, jet tempur siluman, kapal perang, hingga armada kapal induk yang seakan berbisik ke telinga lawan bicaranya. Udah, lu diam dan nurut sama negara gue. Kalau lu nggak mau negara lu, gue sikat. Aroma baru di Indonesia. Keadaan seperti itulah yang sekarang aromanya mulai tercium pekat di Indonesia. Selamat datang di era baru, di mana diplomasi luar negeri, kita tidak lagi sekadar ikut prihatin atau sekadar menjadi penonton yang ramah. Diplomasi kita hari ini jauh lebih sejajar, bahkan dalam beberapa momen krusial, sangat mendominasi. Pertanyaannya, kenapa negara tetangga sekarang mau menuruti bahasa tubuh tegas dari Jakarta? Jawabannya sederhana. Karena teman-teman kita, tetangga-tetangga kita di kawasan, sadar sesadar-sadarnya bahwa program perkuatan TNI dalam beberapa tahun terakhir ini bukanlah isapan jempol belaka. Selama bertahun-tahun, mungkin mereka menganggap Indonesia adalah raksasa yang tertidur, negara besar yang wilayahnya luas tapi otot militernya pas-pasan. Tapi hari ini, peta kekuatan sudah bergeser. Ketika Jakarta mulai mendatangkan jet tempur generasi 4,5 seperti Rafale secara masif, memperkuat armada laut dengan kapal-kapal perang modern, dan menata ulang operasional security (OPSEC) di wilayah strategis seperti alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI), peta kalkulasi di atas meja intelijen mereka otomatis langsung berubah. Mereka tahu, Indonesia yang sekarang bukan lagi Indonesia yang bisa didekati hanya dengan janji-janji investasi manis di atas kertas, sambil di saat yang sama meremehkan kedaulatan kita. Aturan main di rumah raksasa. Bagi negara kota yang secara geografis kecil namun memiliki kapital besar, stabilitas ekonomi mereka sangat bergantung pada kebaikan hati raksasa di selatannya. Dan raksasa itu bernama Indonesia. Jika mereka mencoba bermain-main atau bertindak seenak udel kepada kita, artinya, well, ya salam. Mereka tahu persis konsekuensi logisnya. Ini adalah pesan yang elegan namun menakutkan bagi siapapun yang mencoba mendikte Jakarta. Kita tidak berniat menjadi agresor. Indonesia tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Tapi jangan salah artikan keramahan kita sebagai kelemahan. Saat Presiden mengekspresikan ketidaksenangannya secara terbuka melalui gestur tubuh di depan publik, itu adalah peringatan dini. Itu adalah cara Indonesia mengatakan, hormati rumah ini, hormati tuan rumahnya, atau lu silakan angkat kaki. Sebuah bentuk deterrence effect, atau efek gentar yang tidak perlu diucapkan lewat corong mikrofon, melainkan cukup ditunjukkan lewat wibawa seorang pemimpin negara
yang tahu betul bahwa di belakangnya ada kekuatan militer yang siap menyokong setiap kata-katanya. Pada akhirnya, diplomasi berkelas memang membutuhkan dua hal, otak yang cerdas di meja perundingan dan otot yang kuat di medan perbatasan. Dan tampaknya, kombinasi itulah yang sedang dimainkan oleh Indonesia saat ini. Bagaimana menurut Anda, para penonton update militer? Apakah gestur tegas seperti ini yang memang sudah seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin sebuah negara besar seperti Indonesia? Atau Anda punya sudut pandang lain? Tulis analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Untuk penonton setia channel Imut ini, pesan kami jangan lupa ngopi dan bersyukur, agar badan tetap sehat, pikiran tetap waras.